Kami akan menjelaskan tentang macam-macam koligatif larutan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah berkurangnya tekanan uap suatu pelarut setelah ditambahkan zat pelarut yang tidak mudah menguap. Artinya, saat zat pelarut, misalnya gula atau garam, dimasukkan ke dalam pelarut, misalnya air, jumlah molekul pelarut yang bisa menguap berkurang, sehingga tekanan uapnya menurun dibanding pelarut murni. Contoh sederhana, air murni sama dengan tekanan uap lebih besar, lalu air ditambah gula sama dengan tekanan uap lebih kecil. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang soal penurunan uap. Yang dimana ada soalnya adalah penurunan 5 gram urea dengan Mr sama dengan 60 dilarutkan dalam 90 gram air. Nah, tekanan uap murni PDZ-nya sama dengan 30 mmHg. Nah, dimana diketahui mol urea itu 5/60 sama dengan 0,083 mol. Dan mol airnya 90/18 sama dengan 5 mol. Nah, untuk mencari fraksi mol air itu ada rumusnya, yaitu X air sama dengan 5/5 ditambah 0,083 sama dengan 0,98. Nah, untuk mencari tekanan uap larutan itu rumusnya adalah P sama dengan X air dikali P derajat. P derajat itu adalah tekanan uap murninya, sama dengan 0,98 dikali 30. Maka hasilnya 29,4 mmHg. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang kenaikan titik didih atau delta TB. Kenaikan titik didih atau delta TB adalah fenomena kimia yang dimana titik didih suatu larutan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Fenomena ini merupakan salah satu dari 4 sifat koligatif larutan yang artinya hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Penyebab kenaikan titik didih yaitu terjadi ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Ketika zat terlarut yang tidak mudah menguap atau non volatil ditambahkan ke dalam pelarut, yaitu penurunan tekanan uap, partikel zat terlarut menghalangi pergerakan molekul pelarut untuk menguap ke permukaan. Selanjutnya yaitu energi tambahan, karena tekanan uap turun diperlukan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uap larutan kembali dengan tekanan atmosfer sehingga larutan dapat mendidih. Baik, contoh soalnya adalah sebanyak 10 gram gula dalam kurung Mr sama dengan 180 dilarutkan dalam 200 gram air. Diketahui KB air sama dengan 0,5 derajat Celcius per M. Tentukan kenaikan titik didih larutan. Penyelesaiannya, mol gula sama dengan 10/180, yaitu sama dengan 0,056 mol. Massa airnya sama dengan 0,2 kg. Molaritas yaitu M sama dengan 0,056 bagi 0,2 yang hasilnya adalah 0,28. Kenaikan titik didih delta TB sama dengan M kali KB sama dengan 0,28 kali 0,52 yang menghasilkan 0,15 derajat Celcius. Jadi hasil dari kenaikan titik didih yaitu 0,15 derajat Celcius. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan titik beku atau delta T. Penurunan titik beku atau freezing point depression adalah fenomena menurunnya titik beku suatu pelarut seperti air
akibat ditambahkannya zat larut seperti garam atau gula, sehingga larutan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Dan besarnya penurunan ini tergantung pada konsentrasi jumlah partikel zat larut, bukan jenis zatnya. Ini adalah salah satu sifat koligatif larutan yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan seperti mencairkan salju jalanan atau membuat es krim. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal tentang penurunan titik beku. Soalnya adalah sebanyak 9 gram urea Mr sama dengan 60 dilarutkan dalam 100 gram air. Diketahui KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M. Tentukan penurunan titik beku larutan. Penyelesaiannya, mol urea sama dengan 9 per 60 sama dengan 0,15 mol. Massa airnya sama dengan 0,1 kg. Molaritas M sama dengan 0,15 per 0,1 sama dengan 1,5. Penurunan titik beku delta TF sama dengan M dikali KF sama dengan 1,5 dikali 1,86 sama dengan 2,79 derajat Celcius. Jadi penurunan titik beku sama dengan 2,79 derajat Celcius. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penjelasan tekanan osmotik, yaitu osmosis adalah pemindahan pelarut biasanya air dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel, membran yang hanya bisa dilewati pelarut bukan zat larut. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan aliran osmosis. Baik, di sini saya akan mengerjakan satu soal tentang tekanan osmotik. Tentukan tekanan osmotik larutan gula 0,1 M pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi tulisannya adalah diketahui M sama dengan 0,1 M, L sama dengan 0,082 L ATM per 0 K, T sama dengan 27 derajat Celcius sampai dengan 300 K. Jadi rumusnya adalah P sama dengan M dikali R dikali T. P sama dengan 0,1 dikali 0,082 dikali 300 sama dengan 2,46 ATM. Nah, jadi tekanan osmotik larutan gula adalah 2,46 ATM. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal tentang tekanan osmotik. Seorang ilmuwan membuat larutan urea 0,2 M jika suhu larutan 27 derajat Celcius. R sama dengan 0,082 L ATM per mol K. Penyelesaiannya V sama dengan M kali R kali T. T sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 K. V sama dengan 0,2 dikali 0,082 dikali 300. PI sama dengan 4,92 X ATM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan osmotik. Hitunglah tekanan osmotik larutan sukrosa 0,4 mol pada suhu 27 derajat Celcius jika diketahui nilai R sama dengan 0,08. Diketahui M sama dengan 0,4 M, T sama dengan 27 derajat Celcius dalam kurung 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. R sama dengan 0,08. Di sini kita menggunakan rumus P sama dengan M kali R kali T. P sama dengan 0,4 kali 0,08 kali 300 sama dengan 0,08 kali 300 menghasilkan 240. Jadi P 0,4 kali 240 adalah 96. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal tekanan osmotik, yang dimana soalnya adalah larutan NaCl 0,2 molaritas berada pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, hitunglah tekanan osmotiknya. Jawab. Diketahui M atau molaritasnya 0,2, R tetapan gasnya itu yang ditetapkan yaitu 0,082 LATN per mol. T itu suhu mutlak sama dengan 300 K, dan I 2 karena NaCl
Na plus ditambah Cl min. Nah, untuk menghitung tekanan osmotiknya itu ada rumusnya, yaitu V sama dengan I dikali M dikali R dikali T. 2 dikali 0,2 dikali 0,082 dikali 300. Maka hasilnya adalah V 9,84 atm. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tekanan osmotik. Contoh soalnya adalah berapakah tekanan osmotik larutan MgCl2 0,1 molaritas pada suhu 27 derajat Celcius. Jika garam tersebut terbelah sempurna dan mengalami ionisasi sempurna, maka R sama dengan 0,082 LATM per mol K. Jawabannya diketahui molaritas 0,1, suhu mutlaknya 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Maka elektrodnya adalah MgCl2 diuraikan menjadi Mg2+ tambah 2Cl min yang menghasilkan jumlah ion N sama dengan 3. Maka hitunglah tekanan osmotik dengan lambang V. V sama dengan M kali R kali T kali I sama dengan 0,1 kali 0,082 kali 300 kali 3 sama dengan 2,46 kali 3 yang menghasilkan V sama dengan 7,38 atm. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan soal tentang tekanan osmotik, yang mana soalnya tekanan osmotik suatu larutan yang mengandung 17,1 gram zat non-elektrolit dalam 1 liter larutan pada suhu 27 derajat Celcius adalah 1,3 atm, yang dimana tentukan massa molekul relatifnya, yaitu Mr zat tersebut, dengan R sama dengan 0,082 LATM per mol K. Baik, diketahui masanya 17,1 gram. Dan V 1 liter T-nya 27 ditambah dengan 273 dan menjadi 300 Kelvin. V-nya 1,23 atm. Selanjutnya cari molaritasnya dulu, yaitu dengan rumus V sama dengan M dikali R dikali T. Kita masukkan aja karena M-nya ditanya. Di sini V-nya 1,23 sama dengan M dikali 0,082 dikali T, yaitu 300. Oke. Terus M dikali 24,6, hasil dari 0,082 dikali 300. Jadi M sama dengan 1,23 dibagi 24,6, hasilnya 0,05 mol per R. Jadi M-nya itu 0,0 per R. Selanjutnya kita mencari MR-nya dengan menggunakan rumus molaritas. Yang dimana rumusnya
M sama dengan massa per ml dikali 1 per VL. Baik, itu yang mana M-nya tadi itu 0,05 sama dengan masanya 17,1 per ml-nya dikali 1 per V-nya 1 liter. Jadi ml sama dengan 17,1 per 0,05. Jadi hasilnya ml sama dengan 342. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 7 tekanan osmotik pamit undur diri. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye.